Satria 2 tak yang pakai knalpot kolong itu umumnya setidak-tidaknya tuh karbu udah nggak standar, udah P24 atau P26 atau P28. Pengapiannya biasa udah ganti RM, udah ganti YZ gitu kan, atau pengapian racing lainnya. Sedangkan knalpot kolong ini ya kan, knalpot kolong ini itu bisa bener-bener dapat settingannya, bisa enak dengan motor gua yang karbunya standar, udah gitu pengapian full standar dan magnet pun belum dibubut-bubut gitu. Oke, halo teman-teman semua, selamat datang di channel Track Day Holic. Untuk episode video kali ini gue bakalan membahas masalah knalpot ya. Jadi gue berencana untuk pakai knalpot kolong. Jadi untuk menyusul video yang sebelumnya ya, gue udah ngeriset masalah tinggi blok ya kan, dimana tinggi exhaust 26 dan knalpot bokir gue mendapatkan nafas di 11.500 rpm dan juga top speed di 119. Nah, untuk ningkatin top speednya lagi, sebenarnya caranya gampang ya. Kita bisa turunin gearnya, gitu kan. Tapi untuk nurunin gear ini kan gue memerlukan biaya ya. Jadi gue mensiasatinya dengan mengganti knalpot gitu. Jadi kali ini gue akan memperkenalkan knalpot kolong yang dari dulu sering banget gue bilang knalpot kolong ajaib. Gue pengen ngasih lihat bentuknya yang lebih jelas lagi kayak gimana, dan kira-kira knalpot kolong itu tuh dia mampu nggak sih meningkatkan top speed dari motor ini, dimana top speed motor ini sekarang di 119, udah nggak bisa naik tuh kecuali ganti gear. Oke, kecuali ganti gear. Sekarang gue pengen ganti knalpot kolong nih, jadi kita nggak perlu ganti gear dulu deh, kita ganti knalpot kolong aja dulu gitu kan. Nah, sekarang gue pengen ngasih lihat lebih jelas ya gimana sih knalpot kolongnya, bentuknya kayak apa sih. Bacot amat. Nah, jadi teman-teman semua, ini dia bentuk dari knalpot kolong Satria 2 tak yang selalu gue bangga-banggakan lah, gue bilang keren lah, gue bilang ajaib gitu kan. Jadi apa sih kelebihan dari knalpot kolong ini? Nah, lihat bentuknya ya. Jadi pertama gini, untuk Satria 2 tak ya, jadi kalau lu pada sering tanya senior Satria lah gitu ya, anak-anak Satria 2 tak, lu tanya gitu misalnya, knalpot yang paling enak untuk Satria 2 tak apa sih? Pasti jawabannya itu kurang lebih dua. Satu AHM, satu lagi standar bobok. Oke? Jadi satu AHM, satu lagi standar bobok. Nah, jadi biasanya kalau untuk Satria 2 tak emang paling cocok tuh, udah paling enak itu gitu ya. Jadi hampir nggak ada yang ngerekomenin knalpot kolong, terus knalpot kolong samping kayak gitu-gitu ya. Jadi bisa dibilang jarang Satria 2 tak yang pakai kolong itu justru malah kenceng, malah enak. Biasanya yang bener-bener kenceng ya itu Satria 2 tak yang udah spek kompetisi gitu. Nah, jadi nih untuk tipe-tipe knalpot kolong Satria 2 tak nih ya, yang paling umum dipakai orang ya untuk motor spek standar itu biasanya kolong samping. Jadi dia kolongnya bukan di bawah nih, dia kolongnya ada di samping dia, jadi lebih naik. Jadi apa sih, kalau kolong samping tuh bisa dibilang tuh lehernya tuh dia lebih panjang tuh, dia panjang dulu gitu kan, panjang, habis itu dia baru ada kolongnya. Makanya juga knalpotnya masih bisa dipakai di motor standar umumnya. Terus udah gitu ada lagi knalpot kolong yang bener-bener emang kolong kayak gini, Satria 2 tak kolong, tapi dia lehernya leher standar, lehernya masih yang nekuk gitu tuh. Jadi ya oke lah kolong bawah, tapi masih kesan kolongnya tuh kurang sempurna gitu karena dia lehernya masih nekuk. Dan memang sih rata-rata kalau gue lihat di YouTube orang ya, katanya sih emang enak knalpot kolongnya itu. Nah, cuma untuk knalpot yang real kolong gitu ya, real kolong dari lehernya gitu kan, terus kolong udah gitu silencernya yang emang real kolong bawah gitu ya, untuk Satria 2 tak tuh hampir bisa dibilang nggak ada yang enak. Bukan gak enak, tapi umumnya dia itu speknya itu terlalu dewa gitu, spek untuk kompetisi, dimana di motor standar nggak ada enak-enaknya. Contoh yang udah pernah dicoba ya, itu kayak knalpot ABRT, knalpot Krimpai, dimana itu kan bukannya knalpot yang gak enak, tapi itu lebih ke untuk spek kompetisi. Makanya jadi karena spek kompetisi ya, rata-rata orang Satria 2 tak yang pakai knalpot kolong itu umumnya setidak-tidaknya tuh karbu udah nggak standar. Karbu tuh udah up lah, udah P24 atau P26 atau P28 gitu kan, udah pokoknya karbu udah gede.
umumnya lagi biasanya pengapian udah nggak standar. Pengapiannya biasa udah ganti RM, udah ganti YZ gitu kan, atau pengapian racing lainnya. Atau kalaupun standar biasanya udah geser timing pengapian sama udah bubut magnet. Sedangkan knalpot kolong ini ya kan, knalpot kolong ini itu bisa bener-bener dapat settingannya, bisa enak dengan motor gua yang karbunya standar. Udah gitu pengapian full standar dan magnet pun belum dibubut-bubut gitu loh. Jadi pengapian standar, karbu standar masih sanggup pakai knalpot kolong gitu ya. Itu tuh menurut gua sangat jarang gitu ada knalpot kolong yang kayak gitu. Dengan pengalaman gua, kalau gua ganti knalpot kolong ini dengan spek yang masih sama, karbu nggak perlu setting-setting lagi ya. Jadi cuma ganti knalpot doang, itu top speed yang 119 itu pasti naik. Itu udah pasti naik. Tapi ya nggak tahu juga nih, jangan-jangan salah gitu kan. Makanya ini bakal kita coba ya knalpot kolong ini. Kira-kira dia bener sesuai nggak sih dengan apa yang gue katakan? Apakah beneran top speednya bisa naik pakai knalpot ini kan? Oke, jadi ditunggu aja video berikutnya. Kedua, ketiga, keempat. Oke, kita tarik sekarang. Oke, thank you banget teman-teman yang udah pada nonton. Sampai jumpa lagi di Crack Day Horn.